Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Ahad BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Bersama saya Cedric untuk info gereja kita pada minggu ini. Aktiviti pelayanan wanita pada minggu hadapan, iaitu pada 22 Mac 2021, adalah perkongsian lagu rohani melalui WhatsApp Group. Aktiviti ini akan dikendalikan oleh Puan Suti Bilong. Dan pada hari Sabtu pula, iaitu pada 27 Mac, pelayanan wanita akan mengadakan aktiviti membuat kuih muih dan akan menjualnya secara atas talian. Sesi doa khusus akan diadakan pada 28 Mac 2021 bersamaan dengan hari Ahad minggu hadapan. Doa khusus ini adalah untuk mereka yang bekerja bagi kerajaan dan juga swasta. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Ibadah kita akan bermula sebentar saja lagi. Diharapkan agar semua jemaat dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya ke kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Sekian, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, pada waktu ini, dan pada ketika ini. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Dan pada hari ini kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ingin mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita ingin memberikan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita pada saat ini. Saya tidak tahu sama ada di antara kita ada yang sakit. Dimanapun Anda berada, kita istiharkan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menjamah, mengurapi, dan juga akan memberikan pemulihan bagi saudara pada saat ini. Dengan pujian kita pada hari ini, yang kita akan berikan pada Tuhan pada hari ini, akan memberikan kelepasan bagi kita, yang akan memberkati kita, yang akan memberikan kita kedamaian dan sukacita dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berkumpul, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami, yang memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu ada di tempat kami pada saat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Tuhan, tidak ada yang dapat menghalang untuk kami datang kepadamu. Tidak ada yang dapat menghalang untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada saat ini. Namun kami percaya Bapa, dengan hadir-Mu Tuhan, Roh-Mu menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu karena kebesaran nama-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami ingin mempersembahkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, karena anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Mari kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan pada hari ini.
anugerah terbesar. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena kau Yesus, Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya kau Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus
Yesus, Kau anugerah terbesar. Kau terbesar Tuhan, Engkau terbesar dalam hidup kami Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh besar. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Engkau setia dan Kau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami dengan mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk setia Tuhan, untuk mengikuti-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita persembahkan pujian persembahan ini bagi Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesus setia dalam hidup kita. Engkau setia Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku,
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, you'll never forsake me. Kan ku angkat tinggi tangan, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Tanganku, tandaku berserah kepadamu. Kau buktinya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersamamu, 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 Tuhan. Serahkan hidup kami, serahkan hidup kami. Mari kita nyanyikan chorus lagu ini sekali lagi sebagai doa kita pada hari ini. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di
Mari angkat tangan kita bersama. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, selamanya Engkau setia bagi kami Tuhan. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah pujian kami. Inilah penyembahan daripada hati kami kepadamu Bapa. Kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, Engkau jamah kami. Engkau jamah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di setiap hati kami yang ada pada hari ini, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang akan mengurapi hamba-Mu, yang akan menjadi penyambung lidah-Mu ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, pakai dia, urapi dia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang keluar daripada mulutnya Bapa akan memberkati setiap kami. Diberkati Tuhan Yesus dan juga memberkati bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segalanya. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali dimanapun Anda berada. Dan waktu ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan karena kesempatan yang ada pada kita pada hari ini. Kita dapat datang bersama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita tidak bercakap banyak, tapi kita terus kepada firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan daripada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Oke, sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Jadi saya membacanya untuk kita demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahu kepadaku siapa di antara kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa
nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendampingi dia, mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakan nyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarnyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Jadi ini pembacaan kita pada hari ini. Nah, daripada pembacaan ini kita angkat sebuah tema yang mengatakan Allah ada bersama kita, atau Allah beserta kita. Nah, latar belakang dari perikop ini yang sedang kita bahas pada hari ini adalah tentang peperangan antara orang Israel dan bangsa Aram atau Syria yang sudah berlangsung cukup lama. Saat itu Raja Negeri Aram menyusun strateginya untuk melawan bangsa Israel. Namun setiap kali strategi rahasia tersebut terbongkar atau diketahui oleh bangsa Israel. Akibatnya berkali-kali penyerangan gagal, yaitu penyerangan daripada Raja Aram untuk menyerang orang Israel itu gagal. Setelah ketahuan bahwa yang membongkar setiap strategi rahasia tersebut adalah Nabi Elisa, abdi Allah itu, maka marahlah Raja Negeri Aram. Sebenarnya peperangan itu adalah di antara bangsa Israel atau bangsa Aram dengan bangsa Israel, tetapi kemudian berubah menjadi bangsa Aram melawan hanya Nabi Elisa saja, abdi Allah itu.
Elisa menjadi satu-satunya sasaran bangsa Aram. Oleh karena melalui Elisa lah Israel tahu rancangan Aram untuk menyerang Israel. Hanya satu untuk melawan satu orang. Raja negeri Aram mengirim kuda serta kereta dan tentara yang sangat besar. Saat tentara yang sangat besar itu mengepung kota Dotan, tempat Elisa tinggal, bujang daripada Elisa sangat takut bila dia lihat keluar, dia lihat banyak serdadu, banyak kereta. Jadi sehingga dia takut. Jadi oleh karena itu ia menghadap tuannya Elisa. Dia berkata, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" katanya, kata bujang Elisa. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka," kata Elisa. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kali kata-kata tersebut ini, yaitu jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini dalam Alkitab. Pertama waktu Raja Hizkia, dia menyebut perkataan ini ketika dia berhadapan dengan musuhnya yang sangat banyak. Dia kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut menghadap Raja Asur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia." Itu kata Hizkia kepada orangnya. Kedua, Elisa juga ketika bujangnya melihat begitu banyak kereta atau tentara Aram yang mengepung kota mereka, jadi Elisa berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, daripada kata-kata ini kita angkat tema yang kita sebut tadi, ialah Allah ada bersama dengan kita. Kita juga tidak takut kalau Allah ada bersama dengan kita. Nah, mari kita lihat beberapa hal mengenai Allah ada bersama dengan kita seperti berikut. Yang pertama, kita lihat di sini di dalam firman Tuhan bahwa Dia berkata bahwa Allah menyertai umatnya. Ini yang pertama kita lihat di sini. Atau dengan kata lain, Allah ada bersama-sama dengan umatnya. Patut dia kata jangan takut, karena Allah ada bersama dengan umatnya. Yang kedua, dengan pengertian juga Allah yang mengiringi umatnya. Yang ketiga, Allah dia menemani dan membantu menolong umatnya sendiri. Dan yang keempat ialah Allah mengambil bagian ataupun campur tangan bersama-sama dengan umatnya. Jadi itu artinya Allah menyertai umatnya. Allah berjanji kepada Musa dan berkata kepadanya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Tuhan tidak akan membiarkan Musa sendiri untuk pergi ke Mesir, tetapi Tuhan kata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Nah, Allah berjanji akan menyertai Musa di dalam hidupnya. Apabila dia melakukan apa yang Allah ingin ia lakukan, Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan Musa, akan menyertai dia, mengiringi dia apabila dia pergi ke Mesir menghadap Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Demikian juga Yesus, dia berjanji kepada murid-muridnya. Apabila mereka pergi memberitakan Injil, Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, itu yang kita lihat daripada ayat ini. Nah, ketika malaikat Tuhan memberitahu kelahiran Tuhan Yesus juga kepada Yusuf, pada waktu itu dia memberitahu tentang nama yang akan diberikan kepada anak yang akan dilahirkan itu, yaitu Immanuel. Itu berarti Allah menyertai kita. Allah ada bersama dengan kita dalam Matius pasal 1 ayat 23.
Apabila umat Israel menghadapi musuh juga, mereka sungguh percaya bahwa Allah menyertai mereka. Kata mereka, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan untuk kita, kata mereka. Bukan saja Tuhan menyertai mereka, tetapi Tuhan juga membantu mereka. Tuhan menyertai, Tuhan membantu mereka. Dan lebih daripada itu, Tuhan melakukan peperangan bagi mereka. Dan mereka tak usah pergi, hanya Tuhan yang berperang untuk mereka. Makanya kata Raja Asyur mempunyai kuasa, kata mereka, terhadap manusia, kata orang Israel, tetapi kita ada kuasa dari Tuhan. Mereka sangat mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Daud juga mempunyai keyakinan seperti itu ketika dia menghadap Goliat yang gagah perkasa itu. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku daripada cakar singa dan cakar beruang, katanya, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud begitu mengandal Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kata firman Tuhan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau supaya kita kuat. Walaupun kita dalam keadaan takut, ya, tapi Tuhan mau supaya kita kuat. Tuhan mau supaya kita teguhkan hati kita. Dan dia juga katakan jangan kita takut, sebab yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan yang menyertai kita walaupun kita takut. Dan seterusnya dia kata, sebab roh yang ada di dalam kamu, kata firman Tuhan, yaitu Roh Kudus Allah, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi roh yang ada pada kita, dia lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Itu kata Rasul Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 4b. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, yaitu kuasa Tuhan boleh nampak. Ya, kuasa Tuhan boleh nampak melalui doa. Ya, ini kita lihat daripada ayat 17 sampai 18 dalam ayat pembacaan tadi, di mana Tuhan bukalah kiranya matanya, katanya, supaya ia melihat. Elisa berdoa untuk bujangnya supaya dia melihat orang atau malaikat Tuhan yang ada dekat mereka. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Sebenarnya mereka tidak lihat, tapi bila Elisa berdoa, jadi bujang itu matanya terbuka, dia dapat melihat banyak orang, penuh saja bukit di mana mereka berada. Jadi itu yang kita lihat di sana. Itu sebab kuasa Tuhan boleh nampak melalui doa. Doa ini sangat penting dalam hidup kita. Nah, bila kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, doa ini sangat penting dalam hidup kita. Sebab melalui doa kita berhubung dengan Allah. Kita ada hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Sebab melalui doa kita berhubung dengan Tuhan. Melalui doa kuasa Allah boleh nampak kepada kita. Kita boleh melihat kuasa Tuhan. Bila kita seorang yang kuat berdoa, kita boleh melihat kuasa Tuhan. Itu sebab Yesus berkata kepada muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, katanya. Jadi artinya supaya murid-muridnya dapat nampak kuasa Allah, yaitu mereka tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Bila mereka tidak jatuh, itulah kuasa Tuhan yang nampak kepada mereka. Elisa berdoa bagi hambanya itu supaya Tuhan membuka matanya, supaya ia melihat seperti tadi. Tuhan membuka mata bujangnya itu atau hambanya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api yang keliling mereka. Nah, sebelum Elisa berdoa, bujangnya hanya melihat musuh saja keliling mereka. Jadi bila dia keluar, dia lihat banyak musuh yang keliling rumah mereka. Hanya itu dapat dia lihat. Tapi dia tidaklah dapat lihat yang lebih lagi seperti yang dikatakan di sini. Bila itu sebab dia sangat takut karena dia tidak tahu siapa yang akan menolong mereka berdua.
Itu yang kita lihat di sini. Tapi bila selepas Elisa berdoa, bujang itu melihat tampak gunung tempat mereka itu penuh dengan kuda katanya, dan kereta api, bala tentara surga. Inilah kuasa Allah yang ada sekeliling mereka. Yang nampak itu adalah menunjuk itu kuasa Allah yang ada bersama dengan mereka. Ini yang dikatakan Elisa kepada bujangnya, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Walaupun bujang ini tidak lihat tadi, tapi bila dia berdoa, Elisa berdoa bagi dia, minta Tuhan membuka matanya, lalu dia melihat. Jadi ramai orang, sedadu tentara surga yang ada bersama dengan mereka. Jadi ini yang kita lihat. Jadi doa juga dia dapat membuka mata iman seperti bujang ini. Rupanya doa ini dapat membuka mata iman, dapat melihat, supaya dapat melihat kuasa Allah yang menyertai mereka. Jadi tanpa iman kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dalam Yakobus 5 ayat 16. Nah, di dalam pembacaan ini kita lihat bagaimana Nabi Elisa berdoa. Ia berdoa bagi bujangnya, mata Tuhan, minta Tuhan membuka matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata bujangnya, ya, sehingga ia dapat melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta sekeliling mereka. Dan yang kedua, Elisa dia berdoa minta kepada Tuhan, butakanlah mata mereka katanya kepada musuh yang datang ini, orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Semua musuh itu tidak dapat lihat lagi, semua mereka buta semua. Tuhan selalu mendengar doa orang yang percaya, yang dipanjatkan kepadanya dengan segenap hati. Bila kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mendengar. Apa saja yang kamu minta, kata Tuhan, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu kata Tuhan dalam Matius 21 ayat 22. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ini doa, sangat penting doa ini dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Doa, melalui doa, kuasa Tuhan itu boleh nampak kepada kita sebagai umatnya. Lalu yang ketiga, rencana musuh dapat digagalkan. Ayat 18 sampai 19. Rencana musuh terhadap Israel ini ialah raja negeri Aram atau Syria. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang, buat penghadangan kepada bangsa Israel. Dia pikir itu sendiri-sendiri. Jadi itu rencananya, itu yang dia runding dengan pegawai-pegawainya. Mereka berunding tanpa diketahui oleh orang-orang Israel. Mereka rancang untuk menghadang bangsa Israel, tetapi ini diketahui oleh Nabi Elisa. Luar biasa, ini hamba Tuhan. Akhirnya ia beritahu kepada raja mereka itu, kepada raja Israel. Ini yang kita lihat, musuh ada rencana untuk mengalahkan mereka, mengepung mereka, tetapi itu digagalkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi abdi Allah itu menyuruh kepada raja Israel, katanya di sini, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Elisa memperingatkan mereka supaya mereka berawas-awas, bukan 1-2 kali katanya, banyak kali dia bagi tahu kepada mereka. Karena raja Israel sudah tahu hal ini, maka raja Aram pikir bahwa ada dari antara mereka, seperti yang dia pikir ada orang Israel yang ataupun orang Aram ini pergi dengan orang Israel, beritahu mereka bahwa mereka ada pergi buat penghadangan. Itu yang dikatakan oleh raja. Tapi mereka beritahu kepada raja bahwa yang memberitahu kepada raja itu adalah Nabi Elisa. Oleh itu raja Aram berkata, pergilah melihat dia, melihat Nabi Elisa ini. Di manakah dia, katanya, supaya aku pergi
menangkap dia, katanya, tangkap Nabi Elisha ini. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ada satu tempat yang bernama Dotan, di sana Nabi Elisha ini ada. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda-kuda, kereta, dan tentara yang besar. Ini Raja Aram. Mereka kirim supaya pergi menangkap ini Nabi Elisha. Sampailah mereka di sana pada waktu malam, lalu mengepung kota itu, yaitu mengepung kota Dotan ini. Dan mereka kepung kota Dotan ini karena di sana ada Elisha. Sebenarnya mereka mau pergi menangkap Nabi Elisha, katanya. Mereka mengepung kota itu, maka gagallah mereka menangkap Nabi Elisha. Ini yang kita lihat. Tuhan menggagalkan rencana musuh, ya, yang mau menyerang orang yang ada bersama dengan Tuhan. Nah, ketika orang Aram itu turun mendatangi atau menyerang dia, menyerang Elisha ini, berdoa Elisha kepada Tuhan. Nah, lagi kita lihat doa ini sangat penting. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, kata Elisha. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisha. Ayat 18. Allah membutak mata mereka sesuai dengan doa Nabi Elisha. Mereka tidak dapat menyerang dia, ya. Karena mereka sudah buta. Macam mana mau melawan karena dia sudah buta? Nah, saudara, ini satu keajaiban boleh terjadi oleh Allah, ya, melalui doa orang percaya. Elisha berdoa, minta Tuhan butakan mata mereka, jadi mereka terus buta dan tidak dapat lihat lagi, ya. Musuh menjadi kacau, ya, kacau balau mereka, seperti pada zaman Gideon juga. Bukan hanya waktu Elisha saja yang ini berlaku, tapi pada masa Gideon juga melawan musuhnya, yaitu orang Amalek dan orang Midian. Dalam Hakim pasal 7 ayat 21, jadi Tuhan mengacaukan musuh mereka yang beribu-ribu itu. Sedangkan yang bersama dengan Gideon waktu itu hanya 300 orang. Tapi Tuhan, dia mengacaukan musuh itu. Ini yang dikatakan di sini. Begitu juga yang terjadi pada waktu Elisha ini. Bila Elisha berdoa, minta Tuhan membutak mata mereka, dan mereka terus buta dan tidak dapat melihat. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Nah, berkata Elisha kepada mereka, kita dengar, bukan ini jalannya, kata dia, jalan yang pergi berperang dengan orang bangsa Israel, maksud dia. Bukan ini kotanya, katanya. Ini bukan kota Israel, katanya, tempat raja yang mereka perlu lawan. Jadi Elisha kata, ikut saya akan membawa kamu, katanya, saya akan mengantar kamu ke tempat orang yang kamu cari. Sebenarnya mereka cari raja Israel, tapi mereka pergi kepada Elisha di Dotan. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria kepada Raja Israel. Ya, ayat 19. Nah, betapa hebatnya Tuhan pakai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Seperti Nabi Elisha. Ia mengantar musuh kepada orang yang mereka cari, kepada Raja Israel. Setadi dia mau datang untuk menyerang, menangkap Nabi Elisha, tapi gagal. Sekarang Elisha bawa mereka kepada Raja Israel. Waktu Elisha bawa mereka, waktu itu mereka sedang buta. Jadi diantar mereka. Ini yang kita lihat di sana. Nah, saudara, kita puji Tuhan. Bilalah bersama kita rencana musuh terhadap kita dapat digagalkan. Puji Tuhan. Inilah harapan kita sebagai anak Tuhan. Dan kita lihat juga dalam Alkitab, orang-orang Mesir juga mengejar bangsa Israel. Dan segala kota dan segala kuda dan kereta mereka daripada orang Mesir, Raja Firaun, orang-orang berkuda itu pasukan mengejar Israel. Tetapi malaikat Allah yang menggagalkan perbuatan orang Mesir ini terhadap umat Israel waktu itu. Dan sehingga tiang awan yang ada di depan mereka itu, dia pergi ke belakang melindungi mereka, dan sehingga orang Mesir itu tidak nampak mereka. Dan seterusnya, waktu orang Israel masuk dalam laut itu, mereka menyeberangi laut, dan orang Mesir juga masuk dalam laut. Jadi Tuhan juga kembalikan air itu supaya tutup
tentara Mesir itu. Dan itulah caranya Tuhan menggagalkan rencana musuh itu terhadap orang yang ada bersama dengan Allah. Begitu juga terjadi kepada Nabi Elisha waktu ini. Musuh tidak dapat buat apa-apa kepadanya karena kuasa Allah yang ada bersama dengan Nabi Elisha. Inilah harapan kita sebagai orang percaya pada masa ini. Kita percaya apapun yang akan datang, jadi Tuhan buat perlindungan. Tuhan akan membela kita. Jadi itu yang kita lihat di sana, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi yang terakhir ialah peperangan dapat berakhir dengan aman damai. Ayat 20 sampai 23. Jadi pada waktu mereka memasuki kota itu, Elisha berdoa, Tuhan, bukalah kiranya mata mereka supaya mereka melihat. Tuhan mengabulkan doa Elisha. Ia membuka mata orang-orang itu sehingga mereka heran melihat bahwa mereka ada di kota Samaria. Mereka tidak tahu macam mana mereka pergi ke kota Samaria. Sekali Tuhan buka mata mereka, mereka sudah ada di kota Samaria. Luar biasa. Ini yang kita lihat, bahwa permusuhan itu akan berakhir dengan perdamaian. Ya, Elisha membawa orang Aram ini ke kota Samaria dalam keadaan buta, dan kota Israel ke kota Israel. Waktu itu Elisha berdoa, katanya, Tuhan bukalah kiranya mata mereka, jadi supaya mereka melihat. Sekarang Tuhan membuka mata mereka. Mereka itu orang sedadu bangsa Aram. Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka heran melihat bahwa mereka sudah ada di kota Israel, di Samaria. Nah, ketika Raja Israel melihat orang Syria itu atau orang Aram itu, dia bertanya kepada Elisha. Elisha katanya, haruskah saya membunuh orang seperti ini? Ya, dia tanya kepada Elisha. Jadi Elisha berkata, jangan, katanya. Biasakah Tuhan bunuh orang yang kamu tawan, katanya. Kata Elisha kepada Raja Israel, dengan pedang, dengan panahmu, katanya. Tetapi Elisha meneruskan, dia kata, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Luar biasa. Sekarang musuh diberi makan, beri minum, luar biasa, dan mereka akan diantar balik kepada tuan mereka. Jadi ini satu yang kita lihat. Maka Raja Israel mengadakan pesta besar bagi mereka. Sesudah mereka makan dan minum, ia menyuruh mereka pulang kepada Raja Syria dengan baik, dengan aman, tidak ada apa-apa. Sejak itu, katanya di sini, orang-orang Syria berhenti menyerang orang Israel. Puji Tuhan. Sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Orang-orang yang bermusuhan terhadap satu dengan yang lain, peperangan mereka dapat berakhir dengan aman damai karena Tuhan bersama umatnya. Yang menyebabkan ini, katanya, boleh berlaku ialah karena Tuhan ada bersama dengan umatnya. Tuhan ada bersama dengan Elisha dan orang Israel waktu ini. Nah, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saudara, bila Allah ada bersama kita, kita tidak takut terhadap apa yang ada di dunia ini. Kita tidak takut. Ya, selaku manusia memang kita tidak nafikan, pasti kita takut. Tapi ingat firman Tuhan bahwa kita tidak takut, katanya, dengan apa saja yang ada pada dunia ini, sebab yang ada pada kita dengan kita yang lebih banyak, itu lebih besar lagi. Apa itu? Itu daripada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri. Kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Bila kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita, kuasa Allah boleh nampak kepada kita. Dan doa kita dapat mengubah segala sesuatu. Kita berdoa saja, doa kita boleh mengubah segala sesuatu. Boleh mengubah musuh menjadi sahabat. Ya, menjadi baik, luar biasa. Jadi inilah yang kita lihat daripada firman Tuhan pada hari ini. Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Kuasa Allah boleh nampak melalui doa, itu sebab kita selalu berdoa. Karena kita melihat kuasa Allah, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita sebagai anaknya. Rencana musuh terhadap kita juga dapat digagalkan. Walaupun mereka mau datang menyerang kita,
tapi Tuhan akan menggagalkannya terhadap kita. Jadi akhirnya peperangan berakhir dengan aman damai. Jadi puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau hari ini karena Tuhan menyertai kami dalam kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu beritahu kepada kami bahwa Tuhan ada bersama kami, atau Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Walaupun kami berhadapan dengan musuh yang begitu ganas, tapi Tuhan tidak menjauhkan daripada kami. Tuhan ada bersama kami. Tuhan memberi keberanian kepada kami. Tuhan mengutus para malaikat-Mu bersama-sama kami Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun kami kadang-kadang tidak melihat, tapi Tuhan membuka mata kami, mata iman kami. Kami beriman bahwa Tuhan menyertai kami. Bala tentara sorga menyertai kami, dan mereka membela kami dan bersama dengan kami, dan tidak akan membiarkan kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mohon berkat Tuhan atas firman-Mu ini dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sekian saja ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhujung minggu.